Ustadzul Kiram, Guru Haji Maksum, dan juga para guru-guru dan ustadz yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama-namanya tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pihak-pihak sekerajaan. Alhamdulillah kita berada di hari yang kedua daripada bulan suci Ramadan, bulan berkah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan yang disebutkan adalah Az-Zawm Ramadan Sahru Ummati. Ramadan adalah bulan umatku, kata baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat yang baik, namun para salafus saleh, orang tua dulu sering mengatakan sebuah riwayat, man bariha bi dhuhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan daripada api neraka. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada satu sir rahasia yang berjahir bernampak, yaitu puasa fardu. Pekerjaan fardu, kalau sholat gawiannya di semua bulan. Kalau ibadah lain seperti sholat tadi, nah di semua bulan kalau kita gawi bisa kita kerjakan. Namun hanya puasa Ramadan, puasa ibadah arkanul Islam, puasa yang fardu itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau kita mengerja di bulan Syawal, maka itu puasa 6 malamnya. Kalau kita mengerja Senin Kamis, puasa sunat Senin Kamis. Kalau kita mengerja puasa tadi di saat tanggal 9 Zulhijjah, maka namanya puasa sunat Arafah. Nah, jadi inilah rahasianya. Kenapa luar biasa bulan Ramadan? Karena di situ ada kewajiban yang disebutkan oleh Rasulullah, inna sawma amanatun faliyahfaz ahadukum amanatahu. Sesungguhnya puasa itu, kata Rasulullah, adalah satu amanah. Satu amanah. Maka hendaklah menjaga salah seorang kalian akan amanahnya. Kalau kita sukses menjaga amanah, maka kita bisa bertawasul dengan amanah itu di saat kita kepepet, di saat kita dalam keadaan dirundung masalah, bisa kita bertawasul. Ya, bernamanya tawasul bi amal saleh, bertawasul dengan amal-amal kebaikan. Riwayatnya itu adalah sahih hadisnya tentang 3 orang yang terjebak dalam keadaan terkurung. Perantau, 3 orang merantau, salahnya terjebak dalam buha. Kenapa? Karena batu di atas buha tadi menutup batunya, bukan batu kecil, batu besar. Ini riwayat Rasulullah SAW. Jadi kita pun bisa mengkias dalam hukum agama, mengkias tentang riwayat ini. Kita kiaskan, yaitu kata Rasulullah, 3 orang ini terjebak dan pilihan mereka hanyalah kematian, karena sudah juga ditunjul baginya pada
mesti bertawasul, meminta kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh kita. Nah, amal soleh yang kita kerjakan. Satu orang bertawasul, ya Allah, kata satu orang tersebut, saya punya orang tua. Saya punya orang tua yang tidak berdaya, tidak mampu apa. Maka selama itu saya utamakan orang tua itu, termasuk yaitu ketika mereka dalam keadaan berdaya, berhajat untuk makan dan minum, maka hamba khususkan yaitu memberi minum air susu kambing yang hamba perah langsung di sela-sela kesibukan hamba khususkan hamba yang memerah susunya, hamba yang meminumkannya kepada kedua orang tua. Kemudian ada satu peristiwa hamba terlambat, ya Allah. Hamba terlambat karena kesibukan dalam hutan, pekerjaan banyak. Hamba balik ke rumah dan hamba lihat orang tua hamba tidur dalam keadaan lapar. Maka hamba dengan ikhlas, dengan rahmat kasih sayang terlindung, hamba perahkan air susu tersebut. Hamba datang ke tempat orang tua hamba yang di sana juga ada keluarga hamba yang semuanya menatap menangis. Anak-anak hamba menangis karena kehausan, istri hamba menangis karena kehausan. Tapi hamba tidak mau memberi kepada mereka. Sebelum ini dua orang yang merupakan kerabat hamba ini, kedua orang ini yang dulu hamba minumkan. Alhasil hamba berdiri sampai subuh. Nah ini sampai subuh anak-anak hamba menangis, hamba biarkan. Ya, itu juga kita mau utamakan kita anak ini ya kita utamakan. Kemudian di saat subuh barulah mereka itu bangun, maka barulah hamba yang hamba berdiri semalaman, ya Allah, baru hamba minumkan kedua orang tua. Setelah itu baru anak-anak. Kalau memang ini kau catat satu kebaikan, satu kenangan yang luar biasa di sisimu, maka lepaskanlah kami dari penderitaan. Bro, itu batu baik, berpindah cerai. Nah, tak keluar batunya. Batunya tadi berundur ke belakang, artinya bisa keluar. Cuma masih belum pas orangnya dan lawaknya sedih ya, karena awak masih lagi. Yang satu lagi bertawasul, ya Allah, hamba punya seorang pegawai, hamba memelihara membuat satu pekerjaan, ada seorang pegawai. Ketika dia di bulan terakhir, tahunya dia sudah beberapa bulan bekerja sama hamba dan upahnya sudah hamba siapkan. Ternyata dia tidak ada. Kemana? Saya bingung juga. Maka ini satu amanah. Maka hamba pegang ini amanah. Hamba tunggu kapanpun tidak akan hamba pakai ini uang. Namun keadaan hamba, ya Allah, dalam keadaan sakit waktu itu, artinya bangkrut, bahasa kita jangan berusaha tadi. Dibanding keadaan anak buah tadi. Lalu pencarian sakit. Karena itu kalau kita jadi pengusaha dan sebagainya, jangan tapi merendahkan anak buah kita. Karena kemungkinan rezeki kita dari anak buah kita yang sakit tadi. Ya, hadisnya ada. Hadisnya yang Nabi, nama Umsarun wa turzaquna itu apa itu? Sesungguhnya kalian ditolong dan diberi rezeki. Innama tahsis dalam ilmu balaghah, artinya khusus, artinya kejujuran. Kalian sebenarnya itu ditolong dan dikasih rezeki sebab yang lemah di antara kalian. Kalau mau kita misi pegawai, penggaringan, ya kan? Kalau di mama ini kita terus diambil, dibuang bangkrut. Kemudian ya Allah, hamba usahakanlah dengan harta anak buah yang sudah kabur ini tadi.
hamba modelakan ini. Lalu hamba ngambil sekadarnya untuk biaya makan. Lalu hamba belikan kambing dan sebagainya, hewan ternak, tambah banyak. Begitu banyak, datanglah satu ketika beberapa tahun kemudian anak buah hamba tersebut, ya Allah, dia minta upah yang berapa bulan saya kerja, kata dia. Namun hamba katakan, ini semua yang kau lihat adalah hartamu semuanya. Nah, begitu mendengar itu terkait, jangan bercanda Tuhan. Saya benar-benar karena tidak bercanda Tuhannya, ini harta kamu semuanya. Kalau hasil ya Allah dibawanya semuanya, ya Allah ibaratnya tahinya dibawanya juga, tahi-tahinya dibawanya juga. Kalau memang ini ya Allah amat ikhlas, kalau memang ini amanah itu tadi sesuatu amal kebaikan, maka lepaskanlah kesusahan hamba kami ya Allah. Berat batunya, ada apa sudah artinya bertawassul dengan amal soleh. Terakhir yang ketiga, kata Rasulullah, adalah seorang pemuda yang dia bercerita tentang masa mudanya, yang dia dalam kasmaran cinta kepada adik sepupunya. Saking cintanya dia sering mengajak adik sepupunya itu berbuat maksiat, namun adik sepupunya perempuan yang salehah tidak mau diajak selingkuh. Nah, akhirnya ya Allah, ada satu kesempatan emas bagi hamba untuk berbuat maksiat sama dia. Yaitu ketika ternyata adik sepupu saya ini kekurangan uang, mungkin untuk orang tuanya, lalu mau pinjam uang sama saya, ya Allah. Nah, ini kesempatan bagi saya jawab, gak usah, kalau kau mau kita saling aja dulu, berdamai di kamar berduaan. Kalau yang mau gratis sebelumnya kita deh. Ternyata ringkasnya akhirnya dia mau, ya Allah. Ketika saatnya sudah tiba, sudah di kamar berduaan aja lagi, tahu-tahunya ibaratnya tinggal sorong aja lagi, ya Allah. Si binyane berucap, la tahla al-khatim min ghairi izni. Bahasa isyarat aja dia mengatakan, jangan kau copot wahai pemuda akan cincin kecuali sudah resmi. Wah, mendengar itu ya Allah, timbul hamba takutan sama Allah. Nah, lalu hamba suruh dia pergi aja. Saya berikan apa yang saya berikan tadi. Artinya ujian terbesar tuh melalui hamba ikhlas, karena hamba takut sama Engkau. Kalau memang ini satu kebaikan, maka lepaskanlah kesulitan yang menimpa hamba tersebut. Ya Allah, ya Allah. Gugur batu tadi, awal keluar jadi mati nama dia nih, Bapak Ibu. Nah, ini caranya bertawasul dengan amal soleh. Karena memegang amanah, kita tahu puasa amanah. Maka di saat-saat sulit seperti ini, bertawasullah kita dengan puasa kita. Bisa kita bertawasul. Umpamanya, ya Allah, untuk jaringan batukan, ya Allah, ambiakan batu kolon berkat puasa tahun-tahun dahulu. Nah, hamba ikhlas puasa tadi. Insya Allah ambil batuk. Kada payu lagi orang bilang batuk. Tapi itu kalau dimakan orang bahan itu kayak itu berdoa lagi, obat sebenarnya aja dahulu. Kenapa jarang masak dimakan itu jarang orang masuki ya? Jarang ada pasiennya, salaminya mereka itu kalau dari mereka itu bertawasul dahulu, berdoa dulu sama Allah, punya kata mampan aja obat. Nah, jadi Tuhan
Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian agar menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Nah, kalau versi Sayyidina Ali ini versi dari riwayat Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali kan al-yuwayyir naum, setiap kali sholat beliau itu berubah pucat, pucat kuning wajah beliau seperti orang yang sangat takut. Padahal sendiri diberi gelar Sayyidullah pedangnya Allah. Asal Sayyidullah pedangnya Allah Dzulfikar. Artinya Dzulfikar itu sekali dilipas dua mati musuh. Arti yang benar. Jadi kalau kita hendak jadi orang pemberani, jadilah seperti Sayyidina Ali. Karena kita anak main job, penakutan polisi dia datang pakai penakutan, pada polisinya dari mana duit, kawan dia sama dia, sudah hujan. Nah supaya jadi orang pemberani seperti Sayyidina Ali, bisa ajar berkumandang itu hendaklah kita takut kadang mengerjakannya. Insya Allah kita akan menjadi orang pemberani dalam dunia. Nah itu versi Sayyidina Ali, karena kata Sayyidina Ali amanah di situ adalah sholat. Kalau Rasulullah ketika ayat turun tentang amanah, waktu ayatnya wala sam'ihi wa basarihi, Rasulullah meletakkan tangannya di telinganya dan matanya. Nah, dua amanah terbesar yaitu mata dan telinga dan mata, pendengaran dan penglihatan. Inilah proses puasa yang benar memegang amanah. Kalau kau menjaga pendengaran dan hibah, ya, pendengaran dari yang haram. Hibah itu artinya menyambangi orang. Nah orang lain tidak ada di situ hibah namanya. Kalau kita kata juga pendengaran, aku kan bapaknya, aku kan yang berkurang, cuma mendengar. Nah tak ikut juga kita kan sama-sama, sama-sama. Ya kan pegangannya al-qail al-mustami syarikul qail. Ya, yang mendengar itu bersarikat. Syarikat kalau berdagang kan artinya untungnya sama-sama, rugi pun sama-sama. Itu bersarikat sama orang yang berkata. Ya kan, guru kita sendiri jadi imam dari membaca ayat, membaca ayat di bulan Ramadan lagi. Satu hurufnya orang di bulan Ramadan dibaca. Kalau pengertian sunnah sama seperti 70 kali kita membaca satu hurufnya di luar Ramadan. Kita kan membaca, kita mendengarkan. Nah, guru maksum ini dapat pahala, kita dapat juga. Bukan pahalanya guru maksum kita ambil pada artinya sedikit bagiannya sekian, kita pun sama seperti bagian sini. Nah ini ya, untungnya kita mau mendengar dah. Makanya di Makkah itu kalau kita umrah adalah kalau punya imam baca ayat, baru membaca sambil mempunyai hafal, bahwa kita hendak dulu membaca kalau ada hafal. Nah jadi demikian juga kejahatan yang kita dengar pun kita sama-sama ikut berdosa. Ya kan? Penglihatan, ini puasa nonton YouTube nama terbaiknya. Ya tahun ini kemudian kita melihat lagi puasa soalnya film porno nanti lihat. Artinya
puasanya itu gugur kewajiban itu pahalanya kan ada. Batal ada cuma ada pahala. Nah, jadi anak muda yang 47 melihat oke ya kan, malamnya jangan siang. Kalau ada malam, bahwa asamu amanatun wal basaru amanatun, maka bersabda Rasulullah, pendengaran itu amanah, penglihatan itu adalah amanah. Dua macam itu. Laula annahum min amanati sawm lama qala sallallahu alaihi wasallam faliyakul inni sha'im. Nah ini. Jadi kaitannya tentang telinga, pendengaran dan penglihatan sebagai amanah. Kenapa? Karena kaitannya sabda Rasulullah. Ketika kita mendengar orang mengajak kita berbicara, berdebat tentang sesuatu, dan berdebat pun itu termasuk terbaiklah, termasuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik, memperdebatkan. Umpamanya, contohnya, ya, naumus sha'im ibadatun ujar Rasulullah, puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Lalu ada yang berpendapat kalau begitu, kalau yang umpamanya bangun tidur dalam maksiat kayak apa? Ibadah, kalau ibadah. Nah, hadisnya lagi muncullah hadis kalau kaul Abu hendak aja, sama hendak kita aja supaya jangan kuling. Nah, lalu didebatkan. Jadi dia yang singgungnya kalau kerja, dia singgungnya baik. Nah, padahal itu sudah hadis Rasulullah. Tuh, itu dalam kitab Jami' Shaghir ada. Yang Jami' Shaghir itu adalah kamus hadis. Jadi kalau kita ragu, kuliah tentang masalah hadis, bukan di sini. Abjad juga, Nyaman dari huruf mim urutannya. Nah, di situ kata motor. Kalau sekalinya ada yang memadahkan pada hadis, ya sekali baris hadis. Nah, itu termasuk perdebatan yang kada baik. Sebab kenapa? Karena kalau kita berdebat itu tadi membuat amarah kita kada bagus. Kalau kita merasa hebat dari orang. Nah, yang jelas itu bersyukurlah kita dengan adanya di tidur kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang-orang di rumah sakit, terutama di rumah sakit Muhammadiyah, karena penyakit tidak bisa tidur karena guring. Sudah juga minum CTM kan mau guring juga. Nah, jadi kita bersyukur punya guring bulan puasanya. Kalau saya dikatakan kalau bina kena penyakit tidak bisa tidur. Kalau kena penyakitnya itu bahaya mesti. Nah, itu termasuk Nabi. Kalau kita didebat orang, kalau kita diajak berantem sama orang supaya telinga kita kada mendengar, mata kita kada melihat, maka katakanlah waliyakul inni sha'im. Maka katakanlah sesungguhnya aku lagi puasa. Ini dari hadis, bukan kita gunakan ketika kita puasa sunat di bulan keluar Ramadan. Kadang-kadang kan kawan jangan makan boleh puasa. Ini dari hadis digunakan di saat kita mata kita hendak diajak kepada maksiat, telinga kita disuruh mendengar yang tidak baik. Ini soalnya aku hendak menghibah kurang, aku lagi puasa. Aku pada hendak
melihat yang ada baik karena aku puasa. Karena melihat Al-Quran dia dalam bahasanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah hasilnya pun kalau kita bisa menjaga di awal-awal ini kita berniat menjaga amanah puasa ini hasilnya luar biasa. Fil jannati babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada pintu, kalau yang pintu surga itu umum orang ahli sembahyang umum masuk surga, orang ahli zakat, orang ahli sedekah pintu umum. Ada cuma satu pintu yang khusus. Kalau kita hendak mengambil pintu khusus yang ada di kita kan mencari jalan, banyak jalan menuju Roma. Filsafat orang banyak jalan menuju Roma, artinya kita itu cari jalannya supaya nyaman di dunia, jangan di dunia aja. Kalau akan jalan berdua kan di rumah, nah, pakai roda 4. Kalau ada roda 4 ada persiapan sepeda. Nah, pakai jalan itu umum di akhirat, maka ternyata ada pintu khusus yusamma rayyan, yaitu pintu rayyan. Tidaklah memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. Nah, ini keuntungannya ada 2 pintu kalau ditambus di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia, sangat gembira dengan firman di dalam sebuah diskusi, unzuru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa lazzatahu wa syarabahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Wahai para malaikatku, pandanglah kepada hamba-hamba. Jadi buat yang puasa ini dapat pandangan malaikat yang diperintahkan. Malaikat di awal kita ada jumlahnya 10 pagi, 10 petang, bergantian. Karena apa? Karena kita ini lebih hebat daripada perusahaan, lebih hebat daripada perusahaan apapun kita manusia. Lebih hebat dari apapun walaupun karomna bani Adam. Dalilnya sebutin ayat menunjukkan kemuliaan manusia. Karena itu manusia apabila muslim 10 malaikat yang menjaga. Beri salam yang 10. Kita ini hidup di tanah Kalimantan, banyak jinnya, banyak akal baiknya. Jadi nak gunakan malaikat yang 10 yang menjaga kita. Kita gunakan artinya disalami pakai atid, jarah. Siapa lagi yang 10 hafazah, entah ini buat Ustaz kita mereka yang 10 itu saya kejarannya. Jangan sedikit ada jin, jadi kemasukan jin. Biar malaikatnya jawab kita. Nah, kalau di bulan Ramadan 11 ditanya unzuru ya malaikati. Ada yang khusus melihat kita. Jadi kalau ada perasaan di bulan Ramadan yang melihat itu malaikat yang suruh Allah Ta'ala melihat kita. Kapan hambaku nantinya meninggalkan akan syahwatnya, meninggalkan kelezatannya, apa saja keinginannya suku-suku goreng, apa dia meninggalkan berwasap kajian madrasah ini tentang gambar meja ngantuk meninggalkannya, apa saja tujuan dia meninggalkan. Ini si hamba meninggalkan kelezatannya dan meninggalkan makan dan minumnya. Memberikan ini kan ada yang baca Quran, ada yang guling. Bagus juga. Yang salah gue kesini lalu masuk kamar sepiring nasi. Yang salah kalau guling kalau baca. Meninggalkan dia akan makan dan minumnya diaji
min ajli, daripada karena aku. Dia Tuhan ini luar biasa ya Tuhan. Nah oleh karena itulah kesimpulannya, bulan yang puasa-puasa ini adalah orang-orang yang bukan ulun memuji, tapi memang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang diprioritaskan mendiam di tempat yang dinamakan surga. Yakinlah itu. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Disebut yang penuh bahagia ini, mudah-mudahan kita segera diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan nama latihannya, latihannya jangan sampai pecah, dan berkaitan sebenarnya. Al-Hadiniyah wala beriyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala ومعلمنا عنا ولا تذهب بركات قلوبهم معنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي استطاع وعلى آله وصحبه ذوي السيادة. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ورحمة سيدنا محمد ورحمة سيدنا محمد. اللهم اغفر عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ورحمة سيدنا محمد ورحمة سيدنا محمد. اللهم اغفر عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر عن أمة سيدنا محمد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.